You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapak Ibu Saudara, mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur siang hari ini. Terima kasih karena Tuhan baik dan Tuhan menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali hari ini kami bersekutu bersama di dalam BFF di tempat ini. Kami percaya ini semua adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu kami mau menghargainya, kami mau bersama-sama bertumbuh di dalamnya dan untuk makin mengenal Tuhan. Ketika kami sebentar akan membuka firman-Mu, kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat siang, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Belum terlambat tentunya ya, masih Januari. Selamat tahun baru ya. Ntar lagi 2 minggu udah selamat tahun baru lagi ya. Tapi udah sincia ya. Nah, kita bersyukur New Year New Me. Wah, ini tema yang menarik yang diminta untuk kita renungkan bersama mengawali tahun 2024 ini. Saudara, kita sudah masuk di tahun 2024. Apa evaluasi saudara kalau lihat ke belakang tahun 2023? Kalau boleh kita berpikir satu kata atau 2 kata atau 1 kalimat yang menggambarkan tahun 2024, 2023 kita seperti apa ya? Silakan ya Bapak Ibu bisa pikirin. Ada yang mungkin melihatnya itu tahun surprise, ada yang mungkin melihatnya tahun sukacita, mungkin juga ada yang melihatnya jadi tahun kesedihan. Nah, mungkin apa saja yang mungkin kita pikirkan dan kita beri nama tahun yang sudah berlalu. Tapi yang menarik begini saudara ya, kita tidak bisa mengubah yang sudah lewat. Ya, yang namanya penyesalan, yang namanya mungkin kesalahan, kita tidak bisa mengubah yang ke belakang. Tetapi kita bisa merencanakan ke depan. Nah, itu saya pikir yang harusnya menjadi semangat kita. Apalagi kita adalah orang-orang percaya ya. Saya ingin mengajak sedikit kita menghayati hidup kita sebagai orang percaya. Salah satu hal yang menarik adalah kehadiran Yesus di dalam sejarah. Kadang kalau kita pikir Bapak Ibu ya, siapa sih Yesus ini? Yang kehadirannya di dalam sejarah bahkan membagi 2 sejarah dunia ini. Kita mengenal ada yang namanya sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Jadi siapa sih Yesus yang waktu kelahirannya itu menandai sejarah dibagi 2? Ada orang-orang yang mengatakan gak mau bilang BC ya, before Christ ya. Sehingga ada sekarang istilah BC before century ya. Lalu kemudian tahun yang kesininya namanya AD. Itu dari bahasa Latin, Anno Domini. Dari kata anno itu menjadi kata annual ya, kalau kita tahu tahunan ya. Anno Domini berarti tahun Tuhan kita. Siapakah Yesus yang kehadirannya membelah dunia menjadi 2 sejarah besar? Tetapi ada hal yang lebih luar biasa, kehadiran Kristus dalam diri kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, sekarang kita hidup di generasi GPS ya. Posisi sangat penting. Sekarang sampai kadang-kadang udah nggak inget tempatnya di mana, kita udah nggak hafal jalannya. Yang penting kita tinggal pencet, udah tahu begitu. Saya sekarang waktu lihat ke belakang ya, saya amazed juga ya.
Dulu berarti saya kalau cari jalan itu ya mengandalkan ingatan, nanya orang atau tanya gitu ya. Nanti perempatan belok kanan, nanti di sebelah sini belok kiri gitu ya. Sekarang kan tinggal pencet udah keluar begitu, saudara. Pastikan posisi kita di mana nih? Di dalam dosakah atau di dalam Kristus? Ini juga yang menjadi hal menarik, bahwa kehadiran Kristus dalam diri orang percaya membelah dunia kita menjadi dua juga. Dulu hidup di dalam dosa, sekarang hidup di dalam Kristus. Dan hidup di dalam Kristus sebenarnya adalah hidup yang terus dibaharui. Jadi saudara, New Year New Me, saya pikir ini bukan sekadar saudara dapat sesuatu yang baru, tetapi ini adalah status kita yang baru di dalam Kristus ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ada ayat ini ya. Coba kita baca sama-sama ayat hafalan ini ya. 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2, iya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru. Jangan cuma tiap tahun baru jadi baru. Karena sebenarnya di dalam Kristus kita adalah manusia baru. Ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, maka perhatikan apa sebenarnya panggilan bagi kita orang percaya. Nah, saya coba lihat beberapa hal. Apa sih sebenarnya yang harusnya terus dibaharui di dalam hidup kita? Yang pertama, saya ingin mengajak kita membaca 2 Kolose 2 ayat 6 dan 7 ya. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, iya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, perhatikan, terima Yesus bukan akhir hidup Kristiani kita. Tadi kita udah sadar ya, hidup kita hidup baru. Jadi bukan hanya tahun baru jadi baru, kita manusia baru. Dan manusia baru itu bukan akhir dari kehidupan rohani. Karena justru kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, titik. Karena itu, karena apa? Karena kamu telah terima Yesus, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara, Rasul Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Kolose. Paulus ini orang pintar ya. Banyak sekali menguasai, saya rasa banyak wawasannya ya. Sehingga perhatikan, ini istilah-istilah yang dia gambarkan. Ada istilah pertanian ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Atau mungkin terjemahan yang lebih tepat, hendaklah kamu diakarkan. Ini kalau saudara perhatikan, bahasa aslinya itu dalam bentuk passive voice. Jadi hendaklah kamu diakarkan di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ini istilah sipil, saudara. Jadi ke bawahnya kokoh, ke atasnya teguh, gitu ya. Dan hendaklah bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi sebagai manusia baru, kita punya sebuah proses yang Tuhan izinkan kita lalui. Yaitu yang namanya pertumbuhan. Kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Bertumbuh bukan akhir, tetapi ini sebuah perjalanan yang tidak pernah selesai sampai kita ketemu Tuhan Yesus. Saya kalau ketemu mahasiswa, saya bilang sama mereka, yang namanya mata kuliah yang gak pernah selesai itu mata kuliah bertumbuh semakin serupa Yesus. Itu mata kuliah yang gak pernah selesai. Tidak ada dari kita yang bilang, oh saya sudah selesai Pak, saya udah saya sudah sama seperti Kristus begitu ya. Kita sedang terus bertumbuh. Maka kepada jemaat di perantauan, ini kalimat Petrus ya. Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi sekarang saya mau coba memberi makna kepada apa itu New Year, New Me.
Karena saya manusia baru, pastikan saudara dan saya terus bertumbuh. Maka cara kita mengukur sebenarnya tahun yang sudah berlalu dan siapa kita sekarang, sebenarnya kita perlu tanyakan, apakah saya semakin bertumbuh? Silakan kita bisa evaluasi cuannya dapat berapa tahun lalu begitu ya. Kita bisa evaluasi rumah mungkin tambah 1, tanah tambah berapa ya. Kalau ibu-ibu yang paling sering nambah tanah ya, kalau pakai tanamannya nambah 2 ember gitu ya. Ibu-ibu itu suka beli tanah biasanya ya, di ember-ember begitu. Tapi pertanyaan yang harusnya saudara dan saya tanya sebagai manusia baru, apakah saya semakin bertumbuh? Dan itu yang saya pikir perlu kita diingatkan ya. Karena dunia akan mengukur banyak kemajuan, keberhasilan, evaluasi dari apakah saya sudah capai ini, capai ini, capai ini. Kekristenan tidak bicara pencapaian, tapi proses pertumbuhan yang makin lama. Nah ini fokusnya menarik saudara. Kita bertumbuh itu ada akhirnya enggak? Nah ini akhirnya, kita lihat sama-sama ya. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 6. Mari kita baca 1, 2 ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, saya kaget waktu pertama kali hayati ayat ini ya. Kalau kamu berkata di dalam Kristus, kamu wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Targetnya atau standarnya bukan kamu wajib hidup sama seperti pendetamu, sama seperti hamba Tuhan, tapi sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ayo Bapak Ibu sekarang kita tahu, kita harus bertumbuh, target akhirnya serupa dengan Kristus. Ada nggak orang yang lihat hidup saudara, dan mungkin orang yang paling lihat hidup saudara pasangannya, ada nggak yang udah bilang, kau Yesus banget sih? Belum ya? Hah? Belum? Berarti belum tercapai ya? Atau kita lihat pasangan kita, emang lu setan ya? Berarti kesetanannya lebih jelas. Kita evaluasinya sederhana aja. Kita makin mirip Yesus nggak? Kalau kita di sekolah minggu ya, kan mungkin ada bapak ibu juga sekarang punya anak gitu ya. Anak sekolah minggu, ada lagu hati-hati gunakan tanganmu, matamu, bling bling ya. Mulutmu, haleluya, amin. Di dalam pikiran, perkataan, perbuatan, apakah kita makin mirip Yesus? Ini yang harus dievaluasi kita. Apakah, ya terima kasih tadi sharingnya ya. Apakah saya makin bisa menahan amarah? Golok. Gak jadi pakai B ya. Nah itu juga kan sebenarnya apa ya, pelan-pelan ya. Bapak Ibu, saya ingat peristiwa pengalaman waktu kecil ya. Saya waktu kecil itu imut ya. Sekarang juga masih kan. Waktu kecil lebih imut lagi gitu ya. Tapi ya ini yang menarik adalah mama saya kerja, papa saya kerja, mama saya kerja. Jadi saya itu waktu kecil tuh besarnya sama mbak pembantu. Nah jadi saya sama cici saya, karena kami yang umurnya dekat, adik saya jauh di bawah. Jadi uniknya mama saya kadang kerja malam, karena maksudnya masuknya siang, pulangnya malam, kerja di apotik gitu ya. Jadi kalau mama harus dinas siang, pulangnya malam. Lalu papa saya kerjanya di pelabuhan EMKL gitu ya. Kalau kapal masuk itu kan nggak kenal waktu, jadi kadang malam juga. Jadi kami memang ya udah sama mbak ya di rumah. Uniknya mbak saya ini pacaran sama tukang beca. Kayak sinetronnya. Mbak saya pacaran sama tukang beca. Jadi rutinitas saya sama cici saya, biasanya kalau mama kerja, papa juga nggak ada gitu ya, mereka pacaran. Dan ritual sore kami adalah naik beca keliling kota, gratis, dia pacaran. Tapi saudara, saya jadi banyak mengambil kalimat-kalimat goloknya tukang beca. Jadi itu tuh anak balita dengar begitu kerekam di bawah sadar ya. Jadi akhirnya saya kalau marah itu keluar semua yang dalam bahasa itulah ya. Jadi kalau ngomong tuh kasar sekali gitu ya. Dan waktu itu mama saya sampai udah bawa sama saya. Ini anak ya,
Satu waktu mama datang ke sekolah, lapor ke guru saya. Guru TK, saya ingat. Ibu jangan lihat-lihat cute gini ya. Ini mulutnya bu, jorok banget begitu. Sampai puncaknya satu waktu, saya lupa apa kejadiannya. Kalau saya maki-maki pakai bahasa itu, lalu kemudian mama saya ambil cabai rawit, ditaruhlah ke mulut saya. Taruh gitu. Saya ingat banget sejak itu saya bersumpah nggak mau makan cabai. Saya tuh nggak suka cabai. Ya, sampai waktu SMA saya bertobat, ternyata enak. Iya benar, saya ingat banget itu. Jadi sampai sekarang sih masih ada bayangannya. Jadi kalau saya makan sesuatu yang sudah dicabein, saya senangnya gini, nggak apa-apa ada cabai tapi dipisah. Sementara saya orang Manado, semua makanannya dicampur cabai. Ikan rica, ayam rica. Saya ingat kalau ayam rica dibuat di rumah dulu, pasti saya ambil, saya rendam air panas. Ya, supaya ricanya pergi. Nah, itu sedikit ya. Nah, yang menarik adalah ketika saya bertobat. Jadi ternyata masa kecil itu terbawa ya. Walaupun saya aktif di pelayanan, sudah ikut di gereja, tapi ternyata kebiasaan bicara secara kasar dan kotor itu jadi bagian saya. Karena kalau udah marah itu bisa keluar begitu ya. Seperti itu. Nah, menariknya saya kenal Tuhan kelas 1 SMA. Dan ketika saya kenal Tuhan, salah satu yang Tuhan tolong ubah dalam hidup saya adalah perkataan. Dan siapa yang paling sadar menyadari saya berubah? Mama saya. Satu waktu mama saya ngomong gini, "Ih, kamu udah gak sering bicara kotor ya?" Ya ampun, dia mesti ingat gitu. Tapi benar saudara ya, orang yang dekat akan lihat perubahan kita. Memang sih mama saya gak langsung, "Iya anakku Yesus banget," enggak ya. Tadi contoh saya agak aneh ya. Nah, bapak ibu lihat pasangannya ya, apakah tahun lalu sudah semakin Yesus banget? Logikanya gini sebenarnya ya. Ada nggak ya orang tua yang pingin anaknya makin hari makin mirip tetangga? Ada, bapak ibu gitu? Enggak. Saya bapak ibu puji anaknya, mama bangga sekali. Nah, lihat hidung, makin mirip om di seberang jalan. Lihat hidungmu, lihat kupingmu, nah mirip yang jual bakso itu. Orang tua yang normal senang anaknya mirip dia sebenarnya ya. Saya ingat waktu teman KTB kami, jadi ada satu kami KTB dari kampus dulu, lalu kemudian tetap ber-KTB setelah alumni, lalu ada pada menikah. Jadi sempat seperti KTB keluarga di awal-awal itu. Nah, ada teman saya yang menikah pertama, dia punya anak pertama kali gitu ya. Jadi waktu dia punya anak, kami ya datanglah besuk ke rumah sakit gitu ya. Nah, pas waktu besuk itu, anaknya baru selesai menyusu. Ya, sebagai ibu muda, dia pamerlah anaknya ke kita. Lex, lihat anak gue. Ya, hidungnya kan hidungku ya. Jidatnya jidat papanya. Ya, kita liatin gitu ya. Tiba-tiba suaminya, "Mama, hidungnya hidung papa, jidatnya jidat mama." Lalu mereka berantem di situ. Hidung jidat. Kita yang ngeliatin ya elah, namanya produksi bersama ya. Pasti ada mirip sana, ada mirip sini. Saudara, di situ saya jadi sadar, orang tua yang normal ingin banget anaknya mirip dia. Ini anakku. Kalau bapak ibu punya anak yang mirip banget, begitu ketemu temennya, "Ini anak lu ya, gak usah tes DNA, ini lu banget, fotokopi lu banget," gitu ya. Pertanyaannya, Bapak di surga waktu lihat kita kan anaknya ya. Kira-kira Bapak di surga lihat kita, kita kadang nyanyi ya, "Aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak siapa?" Karena Tuhan waktu lihat kita, "Lu kok gak mirip gua ya?" Coba kalau Tuhan lihat kita, kalau orang lihat hidup kita dan bilang kita Yesus banget, harusnya kita bersyukur ya. Saya dapat julukan pendeta pas kuliah tingkat 1. Karena satu teman saya pernah nginep di kosan, dia tidak seiman dengan kita. Nah, pagi-pagi itu awalnya saya malu ya, namanya kita rasanya menunjukkan kekristenan saya. Jadi waktu itu kalau dia nginep di kos, dia sering nginep ya, karena sering belajar sama-sama. Kalau saya mau saat teduh, saya tunggu dia mandi. Kalau dia mandi, gue saat teduh cepet-cepet, begitu airnya berhenti, langsung saya cepet gitu ya, masukin. Tiba-tiba satu waktu nih Bapak Ibu ya, dia bilang gini, "Lex, boleh nggak gue sholat?"
Boleh gitu ya, di kamar saya. Terus dia bilang, terus saya tunjukin kiblatnya ke sono ya. Pas dia lagi sholat, tiba-tiba kayak dia aja sholat terbuka banget. Kamar gue. Masa saya saat teduh ngumpet-ngumpet, saya keluarin tuh Alkitab gitu ya. Saya taruh di situ. Jadi sejak itulah dia ngelihat, ini apaan? Ini Alkitab. Saya bilang, dia lihat Alkitab. Boleh gue lihat ya. Ini bukunya apa? Ini namanya renungan harian. Waktu itu pakai renungan harian. Terus ini gimana pakainya? Jadi saya ajarin dia satu juga. Jadi pagi-pagi lu bangun, baca ini, baca Alkitab, terus baca renungannya. Lu tiap pagi kayak gitu? Iya. Lu pendeta ya? Saya dipendetakan di kamar kos saya sendiri, Bapak Ibu, oleh seorang Muslim. Ya, ini pertanyaannya ya. Kita mirip siapa? Suami kita, istri kita, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita. Kita sedang mau bertumbuh menjadi keluarga yang serupa Kristus. Itu namanya bertumbuh. Target akhirnya semakin serupa Kristus. Seperti orang lihat kita, dia akan bilang, ya ini anaknya Tuhan nih pasti. Lain kalau orang lihat hidup kita langsung, dasar lu anak setan. Berarti kesetanan kita lebih kelihatan gitu ya. Nah, ini satu perenungan yang saya harap Bapak Ibu kalaupun mengevaluasi, apakah makin hari kita makin mirip seperti Yesus di dalam pikiran kita, di dalam perkataan kita, di dalam kelakuan kita. Memang tidak mudah, pasti tidak mudah, karena kita juga belum ada dalam dunia yang sempurna. Kita masih berdosa. Bagaimana relasi dengan suami, relasi dengan istri, relasi dengan anak, relasi dengan mertua ya, yang kadang-kadang gak mudah. Makanya kata siapa perempuan paling berbahagia? Hawa ya, gak punya mertua. Adam juga sih. Aduh, kadang-kadang kalau mikir gitu ya, ada teman saya bilang, aduh mertua gua tuh, tiap kali itu aduh mertua gua tuh. Iya juga ya, itu yang realitanya. Saya lagi membayangkan kalau saya makin bertumbuh, apakah saya juga makin bisa mengasihi? Mertua gua bawel, Lex. Jadi ya sekarang poinnya adalah mengubah mertuanya yang bawel atau dia belajar terima mertuanya. Kadang-kadang kan nggak gampang ya. Kita paling gampang nuntut orang berubah, tapi jangan-jangan kita yang harus mulai berubah. Jadi saya harus katakan tidak mudah, tapi bertumbuh semakin serupa Kristus. Apakah kesabaran, apakah pengampunan makin kelihatan dalam hidup kita? Itu juga satu hal yang penting dalam keluarga. Saudara, dosen psikologi saya bilang gini, yang mungkin menyakiti hati kita itu bukan yang jauh, tapi yang dekat. Iya dong. Yang bikin hati kita sakit biasanya yang dekat ya. Saya kasih contoh nih, ada Bapak Ibu minggu lalu disakiti oleh Joe Biden. Aduh Pak, he is too far away. Siapa yang nyakitin kita? Suami kita, istri kita, mertua kita, anak kita, teman kerja kita. Makanya saya pikir ya, di dalam kehidupan rumah tangga kita mesti banyak tabungan pengampunan tuh. Jangan jadikan rumah tangga juga jadi seperti ring tinju ya. Saya ingat menangani beberapa kasus yang hampir bercerai. Terus kalimatnya selalu gitu, ya biarin aja Kak, saya sengaja begitu sama dia, ke pasangannya. Emang dia doang yang bisa begitu? Hah? Jadi saya sampai menanya, jadi sekarang skornya berapa? Karena kesannya adalah kalau dia begitu saya balas. Jadi akhirnya itu bukan pernikahan, itu pertandingan. Di dalamnya terjadi seperti itu. Tapi bagaimana, sulit banget mengampuni. Siapa yang bilang gampang? Pengampunan memang sulit, tapi Tuhan sudah kasih teladan. Kalau kita berkata saya semakin serupa Kristus, apakah semakin tahun saya semakin belajar mengampuni? Nah, itu evaluasi seperti itu dalam keluarga yang saudara dan saya harus kembangkan. Gak mudah ya, pasti gak mudah. Bertumbuh semakin serupa Kristus. Nah, aspek kedua, jadi saya mungkin cuma angkat dua aspek ya. Pertama, kalau saya hidup baru, saya jadi manusia baru, new year ini, saya harus bertumbuh semakin serupa Kristus. Tetapi yang kedua adalah mari melihat prioritas-prioritas kita di dalam hidup.
Kita akan baca sama-sama Efesus 5 ayat 15 sampai 17 ya. Mari kita membaca 3 ayat ini bersama-sama. Saya tuliskan ayatnya di atas. Yang laki-laki baca ayat 15, yang perempuan baca ayat 16. Kita sama-sama baca ayat 17 ya. Oke, laki-laki mulai duluan karena kami dicipta lebih dulu. Benar ya? Oke, laki-laki mulai ya. 1, 2 ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sama-sama. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan 2 kata pertama ya. Karena itu. Kalau kita ketemu karena itu di dalam bacaan, berarti karena yang mana? Bagian sebelumnya. Kalau kita punya Alkitab cetak, kita tahu begitu ya, bahwa itu ya 17 ini kan di sini ya. Karena itu, kira-kira karena yang mana? Nah, maka saudara harus perhatikan judulnya saja ya. Ini ternyata manusia baru di pasal 4 dan ini hidup sebagai anak-anak terang. Jadi Paulus sebenarnya lagi bilang begini, karena kamu manusia baru, karena kamu anak-anak terang, karena itu, begitu ya. Jadi kita harus membacanya seperti itu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Dan perhatikan, mencapai kehidupan yang bijaksana itu terkait dengan ini, saudara. Penggunaan waktu. Jadi waktu Paulus bicara waktu, dia bicara itulah kehidupan sebenarnya. Jadi menarik ya saudara, kita itu manusia yang hidup di dalam waktu. Waktu ini unik. Karena waktu kita semua dapatnya sama. Kalau masalah uang, kadang-kadang mungkin kalau kita apalah ya, walaupun itu bukan, kita bisa komplain sama Tuhan. Tuhan kok banyakkan dia, saya kurang begitu ya. Masalah hal-hal yang lain, Tuhan dia skillnya bisa ini, bisa itu, saya nggak bisa semua misalnya gitu ya. Kita bisa komplain berkaitan dengan skill, talenta, harta. Tapi dalam hal waktu kita nggak bisa komplain. Kenapa? Semua dapat waktu yang sama. Semua dapat 24 jam. Ada yang merasa kurang? Pak, saya cuma 23 loh Pak. Siapa Tuhanmu? Atau Pak, aduh saya ini lebih. Saya selalu dapat 25 jam sehari. Kita tuh sama dapat waktunya. Nah, menarik sekali bagaimana Paulus mengkaitkan hal ini dengan kehidupan. Dan waktu terus berputar, saudara. Jika kita tidak dapat memanfaatkannya dengan baik, kita akan terperanjat. Tahu-tahu waktu kita sudah habis. Makanya pengkhotbah mengatakan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Nah, Paulus dalam ayat tadi menekankan pentingnya hidup dengan kesadaran bahwa waktu kita terbatas. Menggunakan setiap kesempatan yang diberikan Allah dengan bijak ya. Kadang-kadang kita sekarang kan senang dengan lagu itu ya. Hidup ini adalah kesempatan. Saya kalau lihat beberapa tahun terakhir kan itu booming ya. Di gereja-gereja sampai paduan suara. Sampai paduan suara anak lagunya. Hidup ini adalah kesempatan. Remaja, hidup ini adalah kesempatan. Tapi memang paling terkesan kalau yang nyanyi lansia ya. Kalau udah maju ke depan, naik panggung aja udah dipapah ya. Lalu nyanyinya juga dengan mode getar ya. Hidup ini adalah, itu kayaknya langsung wow, benar-benar udah ngalamin ya. Hidup adalah kesempatan. Saudara, kita coba lihat sebentar. Orang Yunani, Alkitab PB kita itu ditulis dalam bahasa Yunani. Orang Yunani menggunakan 3 kata untuk menggambarkan waktu. Yang pertama adalah kata kronos. Dari kata kronos kita dapat kata kronologi. Jadi waktu secara umum. Yang kedua, yang namanya waktu secara khusus, kairos. Ini ya. Ini lebih tepat diterjemahkan kesempatan, waktu khusus yang tidak terulang. Dan yang ketiga adalah istilah aion, bukan mom. Ini pakai i ya, aion. Itu kekekalan. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira aion itu seperti ini ya. Ini yang kekal, tidak terbatas ya.
Tetapi di dalam waktu yang kekal itu ada yang namanya kronos. Contohnya mulai dari kita lahir sampai mati. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan, kronos itu terdiri dari kairos, kairos, kairos. Seperti saudara tulis CV. Ya, saudara kan nggak cerita, saya umur misalnya 40 tahun. Maka kita tulis CV-nya mulai dari umur 0, hari pertama lagi, 1, 2, enggak ya. Kalau begitu CV saudara tebal banget, nggak ada yang mau baca. Yang orang lihat kronosnya di mana? Dari lahir belum mati ya. Tapi kairosnya apa? Kapan SD-nya, kapan SMP-nya, kapan SMA-nya, kalau sempat kuliah di mana. Nah itu kairos, 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 kairos. Jadi orang yang menghidupi waktu atau hidup di dalam waktu sebenarnya perlu memiliki kesadaran kairos, saudara. Saya kasih contoh begini. Kalau saudara berpikir nggak datang ibadah bulan ini, kan masih ada bulan depan. Berarti saudara cara berpikirnya kronos. Ya udahlah, nggak masuk gereja minggu ini, bisa minggu depan. Siapa tahu minggu ini hari terakhir saudara hidup. Serem banget ya. Lupa, jangan ngomong begitu dong. Tapi itulah realitanya. Kalau kita berpikirnya nggak datang minggu ini, bisa minggu depan. Nggak datang minggu depan, bisa lagi minggu depannya. Nggak datang bulan ini, bisa kok bulan depannya. Itu berarti saudara berpikir, cara pikirnya cuma kronos. Tetapi kalau saudara berpikir kairos, ini berarti apa? Ini kesempatan yang mungkin tidak terulang lagi. Hari ini bukan pengulangan hari kemarin. Hari ini hari yang khusus, bukan pengulangan kemarin, dan mungkin tidak terulang besok. Kita perlu punya kesadaran ini. Makanya saudara, saya senang dengan lagu itu ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Di bagian akhir lagu itu ada kalimat gini, sebab hari ini Tuhan adakan. Hari ini bukan sekadar ngulang hari yang kemarin. Ini Tuhan yang kasih buat kita. Karena itu syukur bagimu. Jadi mari kita punya penghayatan waktu seperti itu. Orang Yunani, Bapak Ibu sekalian, itu semuanya dibikin dewa, ya. Termasuk kesempatan, ini dia bikin dewa kesempatan. Jadi orang Yunani mengajarkan anaknya, ini dewa kesempatan, dewa kairos. Kalau Bapak Ibu googling, menarik ya. Dewa kairos ini kalau jalan sangat cepat karena di kakinya ada sayap. Dan maaf, ya saya nggak sedang menyinggung siapa-siapa, dia botak. Tapi botaknya di belakang doang. Depannya ada jambul, kayak gogon gitu ya. Nah uniknya, orang Yunani itu mau ngajarin anaknya begini. Kalau dewa kesempatan lewat, lu kejar pun dia larinya cepet banget, jalannya cepet banget karena ada sayap. Kalaupun lu bisa ngejar dia, dari belakang tarik rambutnya, licin, maka dia lewat. Jadi dewa kesempatan harus ditunggu dari depan. Nah kira-kira begitu ya. Karena kalau sudah lewat, tidak akan bisa terulang. Nah menarik saudara ya. Ayat yang kita baca tadi, pergunakanlah waktu yang ada, sebenarnya lebih tepat diterjemahkan waktu ini, kata apa yang dipakai? Kronos, kairos atau aion? Kairos. Makanya Alkitab NIV menerjemahkan bukan time, tapi opportunity. Pergunakan setiap kesempatan untuk kamu bisa lakukan apa yang Tuhan mau. Tahun 2023 sudah kita tutup, kita masuk tahun 2024. Ini bukan pengulangan tahun aja. New Year, New Me ini berarti new opportunity yang Tuhan kasih. Kalau begitu apa tujuannya tahun ini Tuhan kasih? Sebenarnya ayatnya kalau kita lanjutkan kasih jawabannya ya. Pergunakanlah waktu yang ada. Hari-hari ini jahat, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Maka saudara dan saya jadikan setiap kesempatan bagi kita tahun ini, kesempatan bagi pasangan kita, kesempatan bagi keluarga kita untuk semakin mengerti kehendak Tuhan. Tahun ini mungkin kita udah planning, anak-anak akan les ini, nanti dia ikut sama guru yang ini, nanti ikut di sini, nanti dia akan les
piano di sini, ambil ini di sini. Suami mungkin akan lihat di mana gym yang bagus ya, karena udah mulai kolesterol, diabetes gitu ya. Nanti udah mulai kita planning semua ya. Masuk ke dalam planning kita tahun ini. Saya mau makin kenal Tuhan. Saya mau pasangan saya makin kenal Tuhan. Saya mau keluarga saya makin mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita bertumbuh semakin serupa Kristus, itu yang pertama tadi. Tapi kita pun harus punya waktu yang kita kasih untuk bisa menikmati ini. Jadikan setiap detik dalam hidup ini berharga dengan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan dan bagi kemajuan kerajaannya. Jangan-jangan tahun ini saudara diminta jadi pengurus BFF. Nanti kan pengurus ganti ya. Wah, siapa nih yang jadi pengurus? Ini kesempatan. Wah, saya nggak pengurus BF, Pak, saya salah jadi majelis. Puji Tuhan, ya. Siapa tahu ini kesempatan yang Tuhan kasih. Jadi mari kita pakai waktu-waktu ini. Kalau untuk hal-hal yang lain, kita bisa planning baik-baik. Planning lah hidup rohani kita. Mau kayak apa hidup kita? Mau gini-gini aja? Atau saya mau makin bertumbuh kenal Tuhan lagi? Saudara, orang bilang time is money. Alkitab bukan bilang time is money. Time is life. Waktu itulah hidup. Kenapa? Nah, saya simpulkan begini ya. Orang akan menilai hidup kita dari bagaimana kita pakai waktu kita. Saya baru sadar waktu itu begitu singkat terbatasnya, saudara. Coba ya, nanti kalau kita nyanyi lagi hidup ini adalah kesempatan, kita jadi sadar, wow. Saya kasih contoh begini. Coba bayangkan saudara ulang tahun umur 24. Ada yang 24 di sini? Udah lewat semua nih. Kalau saudara ulang tahun umur 24, ini perbandingan saja kira-kira. Kalau saudara satu hari tidur 8 jam, di usia 24 sudah tidur berapa lama? Coba hitung-hitungan, matematika ya. Ganjil kenapa? Kalau satu hari saudara tidur 8 jam, pas ulang tahun 24 sudah tidur 8 tahun. Coba hitung ya. 8 tahun, kalau 8 tahun tidur berarti meleknya 24 tahun itu meleknya cuma 16 tahun ya. Terus makan 1 tahun, mandi 1 tahun, nonton 2 tahun, sisiran setengah tahun. Saudara, berapa lama? Apa yang kita pakai dengan hidup kita? Ini hidup loh. Bagaimana saudara pakai waktu akan menunjukkan siapa saudara. Kalau hari ini judi, besok judi, lusa judi, tahun depan judi, namanya penjudi. Kita bilang dia penjudi karena kita lihat waktu yang dia habiskan hanya buat judi. Ini loh hidup. Simpel, singkat banget ya. Saya nggak tahu nih Bapak Ibu bilang, oh saya Pak, aduh saya tidurnya 12 Pak, 10 tahun misalnya ya. Aduh, makin sedikit hidup saudara. Mari kita pakai waktu ini dengan baik ya. Tadi sama Pak Binsar di luar ngobrol, kami sudah pensiun. Ya karena umur juga udah nambah kan, berarti kita udah mesti persiapan juga. Kalau saudara yang bekerja mungkin umur 55 udah selesai. Pekerjaan akan memulai merintis sesuatu yang baru kah? Apa itu hidup? Mari kita maknai. Dan apakah dalam hidup ini kita makin kenal Tuhan, saudara? Makanya saya nggak terlalu setuju kalau orang bilang time management. Ngapain time management? Kenapa? Karena waktu kita sama. Kalau bilang money management, oke lah ya, uang sedikit, sok hidup enak gitu ya. Ya makanya harus di manage. You need to manage your money. You need to manage many things in your life. Tapi bicara waktu, sebenarnya bukan waktunya yang harus di-manage. Karena sama kan? Lalu time management itu apa? Time management is actually life management. Yang kita atur hidup kita, saudara. Supaya saya mengerti kehendak Tuhan, maka tempatkan di pusat hidup seharusnya Tuhan dan kehendaknya ya. Demi kemuliaan Tuhan. Lalu kemudian seluruh hal lainnya untuk anak-anak, studi, keluarga, semua ini biarlah berorientasi kepada Tuhan saja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup mungkin saya ingatkan ini ya. Apa bedanya sisa sama sisi?
Sisa pakai apa? Sisi pakai ini. Nenek-nenek juga tahu. Apa bedanya sisa sama sisi? Nah ini contoh aja ya. Kalau ada makanan nih, piring besar banyak makanan, saya makan terus udah kenyang. Oh masih ada dikit, namanya sisa. Kalau sisi? Sebelum makan dipisahin dulu ya. Numpang tanya, lebih terhormat dikasih makanan sisa atau sisi? Sisi. Beneran. Sisa anak dimakan juga. Orang tua yang mau ngasih ya. Nasinya nangis itu. Ini mama nangis. Mamanya bilang, mama diet gagal gara-gara kamu. Ya. Lebih terhormat dikasih makanan? Sisi ya. Pertanyaannya, waktu yang kita kasih untuk Tuhan di setiap hari hidup kita, sisa atau sisi ya? Jawab dalam hati ya. Saya layani anak SMP ya. Anak SMP SMA tuh polos banget. Waktu yang kau kasih untuk Tuhan sisa apa sisi? Sisa sih. Langsung dia ya. Aduh. Saudara ingat, hal yang penting kita pasti rela sisihkan waktu. Bos bilang, lu datang besok jam 8. Iya kita datang. Besok kan, lu datang jam 6. Oke deh, gua datang. Kita sisihkan waktu. Mungkin itu waktu tolong istri ke pasar. Tidak, hari ini saya sisihkan. Bos suruh datang. Kadang-kadang waktu yang kita kasih sama Tuhan, jangan-jangan kita nggak masukin list juga ya. Ya, udah capek lah ya, udah doa bentar lah sebelum tidur daripada dikutuk. Jadi kita juga tidak datang memberi waktu-waktu yang terbaik kita. Mari kita bangun lagi hidup kita ya. Saya tulis begini, to change your life, maybe you need to change your priorities. Atur lagi hidup kita. Apa yang penting? Saya mulai olahraga lagi ya. Karena biasa hamba Tuhan itu susah ya. Gendut, dibilang, ih makmur tuh sekarang ya. Sama hamba Tuhan itu ya. Kurus, kita dikasih vitamin sama jemaat. Pak makan. Jadi ada, saya harus hidup sehat dan mulai olahraga lagi. Nah saya sekarang sisihkan waktu. Saya harus kasih waktu, bukan waktu yang namanya kita mau hidup sehat ya. Saya sisihkan waktu. Kalau saya mau rohani saya sehat, apakah saya menyisihkan waktu? Jadi hari ini dengan simple saja, saudara coba pikir ya. Apakah saya semakin bertumbuh mengenal Tuhan? Semakin serupa nggak saya dengan Tuhan? Pikiran, perkataan, perbuatan. Dan mungkin untuk mencapai itu, saudara harus mengatur ulang hidup saudara supaya punya waktu-waktu terbaik. Nah, sebagai penutup, biar kita juga bisa ingat sesi ini, Bapak Ibu nanti dengan pasangannya coba menjawab pertanyaan ini. Dikasih kertas ya, kertasnya nanti tulis, nggak diperiksa ya. Nanti buat Bapak Ibu bawa pulang, doain bersama ya. Apa rencana dan resolusi untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan tahun ini? Secara pribadi kah? Ya, satu pasang satu ya. Mungkin kalau secara pribadi bisa tulis suami misalnya apa, istri misalnya apa ya. Lalu sebagai pasangan apa yang mau kita lakukan bersama misalnya. Sebagai keluarga, nggak usah yang muluk-muluk ya, 1-2 hal misalnya. Saya mau sisihkan waktu Pak, ya sudah tulis ya. Nah itu Bapak Ibu nanti bawa. Saya kasih waktu 10 menit dengan pasangan, bisa diskusi sebentar, bisa coba tulis, nanti saya tutup doa ya. Mari kita akan menutup sesi ini. Kalau ada yang tadi sempat ditulis, kita mau angkat sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita boleh angkat sama-sama. Dan saya akan menutupnya dalam doa. Mari dengan lembut kita nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan,
pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Aku masih kuat bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Biar musik mengalun satu kali lagi, kita angkat komitmen kita. Bapak ibu saudara yang dekat dengan pasangannya, mari rangkul pasanganmu dan doakan agar kiranya apa yang kita tulis, kiranya Tuhan tolong menjadi komitmen yang kita sama-sama bangun. Mari nyatakan refrain lagu ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapa Surgawi, terima kasih. Kalau waktu yang Tuhan berikan, biarlah kami boleh pakai bagi kemuliaan-Mu. Pakai untuk semakin mengenal Engkau. Tolong Bapak Ibu Saudara, pasangan-pasangan yang hadir, keluarga yang hadir pada siang hari ini, Engkau yang melihat komitmen-komitmen sederhana yang kami buat, resolusi untuk keluarga kami, semakin mengenal Tuhan di tahun ini. Tuhan, kami tidak mampu dengan kekuatan kami, tapi kiranya Tuhan yang memampukan dan menolong kami. Berkati terus BFF di tempat ini. Jadi kesempatan kami bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, dan berdampak luas, terlebih di keluarga kami masing-masing. Kami menutup dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk.